Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok yang terdiri dari 2 orang atas nama Agus dan Jamlia. Pada video ini kami akan menjelaskan beberapa tutorial mengenai penggunaan Edmodo. Nah, di sini saya sudah berada di browser Google Chrome. Sebelum itu pastikan bahwa laptop kita berada pada koneksi internet, ya, atau terhubung pada koneksi internet. Nah, langsung saja kita ketikkan untuk masuk ke situs Edmodo dengan mengetikkan Edmodo. Nah, langsung saja sudah ada, lalu kita akan share. Nah, ini merupakan aplikasi Edmodo. Kemudian kita akan masuk ke situs Edmodo dengan cara mengklik. Nah, ya, baik. Ini adalah tampilan awal jika kita login ke aplikasi Edmodo. Nah, di ujung kanan atas itu terdapat 2 pilihan, apakah kita ingin login atau masuk, atau kita ingin mendaftar. Nah, karena kita belum punya akun, maka kita akan mendaftar terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ada teacher account atau kita mendaftar sebagai guru, ada student account, dan parent account atau orang tua wali murid. Nah, pada video ini kita akan mendaftar atau membuat akun, membuat akun guru. Nah, di sini diminta select lokasi atau lokasi. Nah, di sini kita akan memasukkan lokasi Indonesia. Nah, kemudian pilih next. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi email beserta password yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan memasukkan email yang kita gunakan. Nah, kemudian kita masukkan password yang akan kita gunakan untuk aplikasi Edmodo ini. Kemudian kita konfirmasi password. Nah, setelah itu kita pilih next. Nah, kita save. Nah, di sini kita diminta untuk memverifikasi email atau menyetujui email yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita mengisi beberapa kolom mengenai detail, atau status. Bisa kita gunakan Mister, kemudian nama depan, dan kemudian nama belakang. Setelah itu kita klik down. Nah, inilah akun kita, tapi kita belum membuat kelas, hanya saja ada akun. Jadi di sini ada 2 pilihan,
apakah kita ingin join ke kelas atau kita akan membuat kelas. Jadi langkah pertama atau tutorial pertama kita akan bagaimana cara kita membuat sebuah kelas di Edmodo. Nah, kita pilih jadi kita pilih create a class, buat kelas. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi name your class. Nah, misalnya kita mau buat kelas 10 IPA 2 ya. Kelas 10 IPA 1, maaf. Kelas 10 IPA 1. Kemudian describe your class, artinya deskripsi kelas secara singkat. Nah, kita cantumkan deskripsi berupa kelas ini merupakan wadah untuk kita wadah untuk belajar di masa pandemi. Setelah itu kita select grade, kita akan memilih satu SD grade saja. Kemudian select subject, kita pilih alt. Setelah itu select subject, kita pilih alt. Kemudian change color, kita pilih warna biru saja. Nah, kemudian kita pilih create. Nah, inilah kelas yang kita buat, kelas 10 IPA 1 dengan pengajar atas nama Bapak Agus Dahlan ya. Dan nah, jadi langkah pertama, tutorial yang kedua, bagaimana bagaimana bisa kita mengenali bagian-bagian dari kelas ini. Nah, yang pertama your class. Nah, di situ merupakan keterangan atau nama kelas. Kemudian ada post post kelas ini kemudian ada folder. Post kelas ini merupakan bagian dari atau beranda tempat penguploadan info-info pembelajaran. Kemudian ada folder. Nah, folder ini merupakan tempat untuk membuat file atau materi secara langsung. Kemudian ada member. Member di sini merupakan anggota dari atau penghuni kelas ini. Ada student dan teacher. Nah, di sini ada satu teacher atau satu pengajar, belum ada siswanya karena belum kita tambahkan. Nanti di tutorial selanjutnya bagaimana cara menambahkan siswa. Kemudian ada small group. Nah, di sini small group merupakan kelompok di dalam kelas, kelompok kecil yang sewaktu-waktu kita akan gunakan. Nah, di sini kita bisa klik tanda tambah saja jika kita ingin membuat grup. Nah, bagian selanjutnya adalah kelas kode. Nah, di sini terdapat kode yang nantinya akan kita bagikan kepada siswa maupun guru untuk bergabung ke dalam kelas. Nah, di sini terdapat kode yang bisa kita langsung copy dan langsung kita kirimkan ke siswa. Selain kode, terdapat juga link. Nah, link yang bisa kita share ke student dan maupun teacher. Kemudian ada share a PDF yang berupa tutorial atau instrumen dalam bergabung ke kelas. Kemudian ada invite by email,
tinggal kita masukkan saja email. Nah, selanjutnya ada start diskusi, share kelas materi dan lain-lain. Nah, di sini tempat kita mengupload baik itu materi maupun gambar maupun sebuah pernyataan-pernyataan yang akan kita sertakan ke dalam file, atau jika kita ingin menyapa siswa. Kemudian ada add class image ya. Nah, di sini add class image merupakan jika kita ingin mengedit atau jika kita ingin menambahkan tampilan atau profil kelas ini. Nah, selain itu ada create yang berada di samping add class image. Nah, create ini merupakan tempat jika kita ingin membuat assignment atau pernyataan atau soal dan juga kuis. Nah, kemudian ada kalender, kemudian ada schedule event atau agenda siswa, agenda di kelas ini, kemudian ada view full calendar. Nah, lalu bagaimana dengan cara menambahkan siswa ataupun guru ke dalam kelas? Nah, sudah tadi dijelaskan ada 4 cara, yaitu dengan mengirimkan kode kelas, yang kedua melalui link yang akan kita share, kemudian melalui dengan cara yang ketiga dengan cara men-share sebuah PDF yang berisi instrumen untuk bergabung ke dalam kelas, dan yang terakhir dengan cara mengundang melalui email. Di sini kita akan mengetikkan emailnya jika kita ingin mengundang menggunakan email. Nah, di sini adapun tutorial yang kedua, kita akan mencoba menyapa siswa dengan cara menuliskan deskripsi, misalnya misalnya kita mau menyapa siswa dengan mengucapkan salam misalnya. Nah, di sini bisa kita juga tambahkan gambar ataupun file. Nah, setelah itu kita post. Nah, setelah itu kita akan langsung melihat yang tadi kita posting akan muncul di beranda. Nah, adapun tutorial selanjutnya yaitu bagaimana cara mengupload materi pembelajaran
Nah, di sini kita klik di sini kita klik folder. Nah, di sini pada bagian folder terdapat manage folder, di mana kita akan menambahkan folder dengan cara dengan cara mengetikkan judul folder, select a grid, dan select subject. Nah, bisa kita tambahkan jika kita ingin membuat folder secara langsung. Nah, setelah itu bisa kita langsung pilih down. Nah, di sini kita akan mencoba mengupload file melalui menu pause. Nah, di sini kita bisa menambahkan file maupun gambar. Nah, di sini kita akan mengupload sebuah materi yang akan kita sajikan kepada siswa. Nah, misalnya kita cari dokumen yang akan kita sajikan. Nah, kita pilih materi peluang misalnya. Lalu kita tambahkan deskripsi, misalnya silahkan disimak dan dipahami. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar di bawah. Nah, setelah itu kita bisa mempost. Nah, secara otomatis akan muncul materi yang telah kita post di beranda kelas. Siswa akan secara otomatis juga melihat apa yang kita post, apa yang kita sajikan. Nah, adapun tutorial yang selanjutnya itu membuat soal atau membuat ujian. Nah, kita pilih assignment, kemudian kita pilih new. Kita pilih new buat tugas baru, kemudian kita ketikkan judul dari tugas. Misalnya silahkan dibuatkan resume materi yang ada di bawah.
Oh ya, maaf, seharusnya ini berada di instruksi ya. Kita copy kemudian kita pindahkan. Nah, jadi yang di assignment title itu judul dari tugas. Nah, misalnya kita mau memberikan judul resume materi. Nah, kita bisa menambahkan link, file, maupun library. Ya, misalnya kita tambahkan file. Nah, misalnya makalah renang ya. Makalah renang. Kemudian open. Nah, setelah itu kita bisa asik ya, yang berada di pojok kanan atas. Oke. Kemudian kita akan menentukan batas pengumpulan dari tugas. Nah, kita tentukan, misalnya kita mau berikan batas sampai tanggal 6. Nah, kemudian di sini jika kita mencentang berarti kita membatasi. Berarti jika sudah lewat dari deadline maka siswa sudah tidak bisa lagi mengirimkan tugasnya. Jadi jika tidak dicentang, meskipun sudah lewat deadline-nya, siswa tetap bisa mengirimkan tugas. Jadi kita mencentang saja log after due date. Lalu setelah itu kita pilih asik. Nah, di sini juga sudah terpost, terupload tugas yang telah kita berikan kepada siswa. Nah, tutorial yang terakhir, bagaimana cara membuat kuis kepada siswa. Nah, langkah-langkah ini hampir mirip dengan bagaimana cara membuat assignment. Kita pilih kuis, kemudian new, kemudian kita masukkan judul dari kuis. Nah, misalnya kita akan memberikan judul berupa misalnya ulangan harian. Nah, dengan instruksi kerjakan ujian dengan memilih jawaban yang tepat dan benar. Nah, kemudian kita pilih asik. Kemudian, maaf, di sini belum tertera pertanyaan dari kuis. Nah, di sini kita akan membuat pertanyaan berupa kuis ya secara langsung. Kita pilih true or false ya, benar atau salah. Nah, lalu kita buat pertanyaan teksnya. Misalnya kita mau buat pertanyaan ya, pertanyaan salah apa benar ya. Kita buat pertanyaan apakah renang termasuk olahraga yang berat? Tanda tanya. Nah, di sini ada 2 respons ya, namanya benar atau salah ya. Otomatis 2 pilihan, benar atau salah.
Kemudian kita mau menentukan poin-poin di setiap soal. Misalnya kita beri 20 poin ya, 20 poin. Kemudian di sini ada duplicate question dan ada delete question. Duplicate question itu adalah menggandakan pertanyaan dan delete question menghapus pertanyaan. Nah, di sini ada add now question atau jika kita ingin membuat pertanyaan baru. Nah, setelah semua pertanyaan dikerjakan, setelah semua pertanyaan dituliskan atau dibuat, nah selanjutnya kita pilih assign. Nah, di sini sama dengan yang tadi, kita tentukan batas pengumpulannya mulai dari tanggal 9 dan ya waktu pengerjaan kita beri sebanyak 60 menit, kemudian kita centang. Nah, kemudian kita pilih asing. Nah, di sini juga sudah terpost ulangan harian untuk siswa dan selanjutnya akan dikerjakan oleh siswa dengan batas waktu yang telah kita tentukan. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan, beberapa tutorial mulai dari cara membuat akun, cara menambahkan guru dan siswa, cara mengupload materi, cara membuat pertanyaan, dan cara membuat soal atau kuis. Ya, baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.